Sampaikan bahwa dalam dialog ini tentunya kita dari DPC PKB TTS akan mendengarkan sedikit paparan konsep dalam rencana atau yang sudah tertuang dalam visi misi dari Bapak-bapak sebagai calon kepala daerah yang telah mendaftar di PKB, ya, tidak menguraikannya secara detail, tetapi kami dalam posisi kita berdialog, sehingga tentunya kami akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep secara garis besar. Dan setelah itu ini kita sistem panel saja. Jadi setelah itu nanti baru kami dari DPC kami bisa ada 1-2 masukan atau mungkin 1-2 hal yang perlu mendapatkan informasi tambahan dari apa yang disampaikan, nanti bisa disampaikan sehingga kita ada pada ya mungkin setelah menyampaikan konsep secara garis besar kita ada pada sisi dialog. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang kata, kami langsung berikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep yang telah tertuang dalam visi misi untuk 5 tahun ke depan ini secara garis besar bisa disampaikan. Partai Kebangkitan Bangsa yang juga adalah bakal calon bupati, tidak maaf, ketua fraksi, dan beliau juga bakal calon, semua pengurus DPC PKB Kabupaten TTS, teman-teman bakal calon yang sama saya hormati, Bapak Ibu pendukung yang mendampingi kami untuk boleh ada di sini juga yang sama saya hormati, rekan-rekan insan pers yang hadir yang sama kami hormati. Yang pertama, terima kasih untuk DPC PKB yang telah mengakomodir kami, mendaftarkan diri, dan saat ini juga diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya akan dilakukan dalam proses pilkada tahun 2024-2029. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena proses untuk sampai pada tingkat ini pun saya kira lewat satu perjuangan. Dan hari ini kita boleh ada di Sekretariat PKB, tentu kita akan menyampaikan banyak hal. Dan kami yang saat ini sebagai kandidat-kandidat yang akan bertarung kalau diakomodir, tentu punya visi dan misi yang intinya sama. Bagaimana untuk sejahterakan masyarakat Timur Tengah Selatan. Dan karena itu sebenarnya kami sudah siap untuk bisa kita lakukan dalam bentuk PowerPoint untuk bisa kita gambarkan, tetapi sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Ketua, gambaran hal-hal yang mungkin sifatnya umum dan kalau misalnya nanti akan dikoreksi ataupun dikritisi, saya kira ini ada ruang untuk kita lakukan. Hal kedua tentu kehadiran kami juga seharusnya dalam bentuk paket untuk menyampaikan konsep, visi dan misi, karena ini akan 2 orang yang akan bertanggung jawab kalau dipercaya untuk bertarung, bahkan kalau dipercaya untuk memimpin daerah ini, maka 5 tahun ke depan bupati dan wakil harusnya sama-sama. Sehingga nanti apa yang kami sampaikan ini pun masih
berkembang, masih hidup, masih cair, karena setelah nanti ada calon wakil yang kami sepakati, tentu ada hal-hal yang mungkin akan ditambahkan sebagai bagian penyempurnaan. Yang pertama tentu omong tentang sejahtera. Saya kira siapapun dia yang saat ini mau bertarung punya tujuan untuk sejahterakan rakyat. Mungkin dia naik untuk susahkan rakyat. Omong tentang sejahtera, ya sebenarnya alur pikiran saya sederhana. Dia sejahtera karena kebutuhan pokok itu terpenuhi. Jadi kebutuhan pokok itu terpenuhi, baik itu dalam bentuk uang, barang, dan juga tentu rohani. Itu harus ada keseimbangan sehingga di situ akan nampak ataupun kita bisa ukur bahwa ada kesejahteraan. Dari mana kebutuhan pokok itu akan terpenuhi? Tentu ini harus ada income atau pendapatan. Jadi pendapatan ini yang dimaksud adalah untuk bisa menghidupi apa yang menjadi kebutuhan pokoknya. Nah, kalau kita ini alur pikir dan untuk memperoleh pendapatan, tentu dia harus bekerja. Nah, bekerja ini tentu dalam berbagai bidang pekerjaan, asalkan itu menghasilkan yang bisa bermanfaat untuk kebutuhan hidupnya. Lalu, bagaimana orang bisa kerja? Yang pertama, tentu pendidikan itu juga menjadi syarat. Seseorang mau kerja dalam bidang apa saja, tentu pendidikan juga itu menjadi dukungan yang kuat untuk dia bisa melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, dia harus sehat. Kalau orang tidak sehat, tidak mungkin dia melakukan pekerjaan. Nah, sehat dalam artian ya umum. Dan yang ketiga, dia harus mempunyai skill atau keterampilan. Jadi ada bidang-bidang pekerjaan yang butuh keterampilan khusus atau keterampilan tertentu sehingga bisa dia melakukan pekerjaan itu. Dan yang ketiga, tentu tersedia lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ini saya kira siapapun dia, kalau lapangan kerja yang saat ini katakanlah belum mampu untuk menampung pencari pekerja, maka tugas tanggung jawab pemimpin ataupun bupati itu harus mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Lalu ya tentu tentang keamanan dan kenyamanan. Ya, saya kira kalau kita ukur orang sejahtera, harusnya dia merasa nyaman, harus dia merasa bahwa dia tidak merasa terganggu karena hal-hal lain yang mengganggu ketenangan yang bersangkutan. Dan ini saya kira hal penting yang perlu menjadi perhatian seorang pemimpin yang nanti kalau diutus. Lalu kemudian ada faktor-faktor eksternal yang turut berpengaruh untuk kita bisa mengukur tingkat kesejahteraan dari seseorang. Nah, untuk itu tentu ini butuh ide-ide, butuh pikiran-pikiran, butuh konsep-konsep yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, seorang pengambil keputusan, siapapun dia. Saya kira itu perlu dilakukan, sehingga itu akan dituangkan dalam bentuk infrastruktur maupun suprastruktur. Jadi konektivitas antara dua komponen ini akan menjadi satu untuk bisa merumuskan setiap apa yang dilakukan. Lalu yang terakhir adalah pemimpin dalam konteks saat ini, bupati harus mampu untuk mengambil kebijakan dan juga
regulasi itu menjadi dasar acuan untuk mengatur. Jadi saya kira ini memang sesuatu yang perlu kita akan perhatikan, kita lakukan dalam mengelola pemerintahan 5 tahun ke depan. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, tentu dalam konsep visi misi ini ada, ya saya kira kalau data-data umum, ya saya kira kita bisa baca dalam, karena kita lebih banyak mengadopsi data dari lembaga-lembaga resmi, yaitu Badan Pusat Statistik. Di situ sudah termuat semua soal yang ada terjadi di daerah ini. Paling tidak ada beberapa isu strategis, ada masalah-masalah strategis yang saat ini mengemuka. Yang pertama, ya kemiskinan ekstrim. Yang kedua, angka stunting yang tinggi. Nah ini angka stunting tinggi memang saat ini untuk upaya untuk menurunkan angka stunting, jujur saja ya kita juga masih mungkin beda-beda pemahaman. Karena stunting ini saya ibaratkan itu dia sudah dalam bentuk seorang manusia yang kebetulan ya pendek ya. Tetapi kalau kita dalam tempo 1 tahun kita bisa katakan bahwa ini stunting ini sudah dikurangi karena ada pertumbuhan penambahan tinggi. Saya kira ini juga mungkin indikator-indikator penilaian atau pengukuran itu juga akan dikaji secara baik. Karena angka stunting, penanganan stunting sebenarnya kita lihat dari berbagai aspek. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi sekarang hilir ini yang kita tahu bahwa ini anak pendek. Tapi hulunya kita perhatikan tidak. Tentu ini akan menjadi PR untuk dilakukan. Siapapun dia, termasuk saya. Yang ketiga, ya tingkat pengangguran yang tinggi pada penduduk usia produktif. Itu kembali ke tadi. Kemampuan kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menampung. Nah, karena itu kita tentu ini menjadi catatan bagi kita semua. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan tidak berkeadilan. Ya, saya kira ya ini mungkin kita bisa berpikir ada sebagian wilayah yang barangkali belum disentuh secara baik. Sementara bagian lain mungkin merasa bahwa kami sungguh-sungguh merasakan pembangunan ataupun berbagai infrastruktur yang terbangun di wilayah itu. Nah, ini kita harus menata itu sehingga terjadi keseimbangan. Karena daerah ini sangat luas. Saya kira TTS ini sangat luas. Butuh pemimpin yang mampu untuk melihat secara utuh. Saya kira ini perlu diperhatikan oleh kita. Manajemen birokrasi yang tidak profesional. Bapak Ibu, semua yang dirancang ini, birokrasi menjadi garda utama, terdepan. Dia eksekutor dari semua kebijakan yang dilakukan dalam daerah ini. Jadi kita tidak pungkiri, ya ibarat kita ahli-ahli ataupun arsitek-arsitek sudah menggambarkan satu bangunan yang kelihatannya bagus sekali, tapi kalau tukang tidak ada untuk eksekusi, lakukan itu, maka sia-sia gambar itu. Pendapatan asli daerah yang rendah. Ya, ini saya kira pendapatan ini mestinya kalau kita kembali kepada bantuan maupun sumbangan dari pemerintah pusat, dana cukup besar. APBD Kabupaten TTS tahun 2024
1,6 T. Artinya, berapa persen kontribusi PAD terhadap APBD? Ya, saya tidak tahu ya, sekarang ini 40-an M. Bayangkan kalau daerah yang begini besar, PAD-nya 40 M. Ukuran otonomi daerah, mestinya daerah ini sudah kolaps. Dianggap tidak mampu. Karena otonomi daerah itu kan kemampuan daerah untuk membiayai diri. Tetapi kalau kita masih mengharapkan semua dari pusat, tentu pusat berkewajiban untuk memperhatikan semua daerah. Tetapi daerah pun berkewajiban untuk menggali potensi sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan pendapatan daerah. Lalu, ya, semua itu kalau kita lihat ya, daya beli dari masyarakat ini juga sebenarnya rendah. Kita bisa lihat kota ini menjadi barometer. Kota ini kalau kita jalan malam-malam, ya, jam 8 itu sudah semua orang sudah masuk rumah. Sudah sepi kota ini. 9-10 apalagi. Terkesan kota mati. Karena memang pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya kita harus tahu kalau kita masih dalam klaster yang rendah. Ini tentu akan menjadi satu PR besar supaya itu menjadi perhatian dilakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk kewenangan-kewenangan, saya kira regulasi undang-undang sudah memberi kewenangan kepada setiap pengambil keputusan. Jadi ada undang-undang mengatur atau memberi kewenangan, pertama, menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, menyelenggarakan pelayanan publik, mengelola keuangan daerah, memelihara ketertiban dan keamanan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Itu kewenangan-kewenangan yang menurut undang-undang sudah diatur. Tinggal saja eksekutor-eksekutor itu harus ada kemampuan untuk melakukan itu. Dengan pola pikiran singkat dari uraian ini, tentu ya konsep visi dan misi tentu ini akan kita juga menyesuaikan dengan ya kebutuhan partai yang saat ini pun kita diundang untuk menyampaikan. Paling tidak ada sejumlah konsep yang kita akan lakukan untuk bisa kita menjadi bahan diskusi ataupun bahan untuk menjadi masukan kepada partai manakala itu butuh pertimbangan-pertimbangan untuk melihat siapa yang pantas untuk nanti direkomendir untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati. Bapak Ibu, visi adalah terwujud Pak Manifu TTS yang indah dan harmonis untuk Kolomanu yang sejahtera dan berkeadilan. Saya kira kalau omong tentang Pak Manifu, ya ini visi yang tertera dalam rumusan ini ya, Pak Manifu itu bumi dan air yang indah dan harmoni, dan Kolomanu itu sesungguhnya rakyat. Jadi siapapun dia akan bermain di seputaran itu. Jadi boleh keluar. Karena Kolomanu itu jadi Kolomanu itu nanti artinya rakyat ini sebenarnya ya kita anggap itu sebagai satu objek yang betul-betul harus menjadi sasaran perhatian kita. Nah, indah tentu mengandung arti proses dalam pengertian bahwa salah satu tanggung jawab menjaga Pak Manifu adalah dengan menata dan membangun berbagai infrastruktur yang fungsional dan estetik. Tentu soal keindahan pun itu tidak bisa kita abaikan. Harmoni mengandung arti keseimbangan, keselarasan dan berkelanjutan. Tentu berwawasan lingkungan.
Jadi membangun apapun harus berwawasan lingkungan. Kalau bangun untuk merusak, ya ini ada undang-undang lingkungan hidup juga yang mengatur tentang itu. Sehingga semestinya siapapun yang menjadi pengambil keputusan ini menjadi syarat utama. Membangun apapun itu kajian-kajian AMDAL itu harus dilakukan. Tidak bisa serta-merta. Pokoknya bangun. Tidak bisa seperti ini. Sejahtera mengandung arti kepuasan atau kebahagiaan yang dialami masyarakat ketika semua kebutuhan dasar ataupun kehidupan tercukupi. Berkeadilan mengandung arti bahwa kesejahteraan yang merata wajib didistribusi kepada semua lapisan masyarakat. Bapak Ibu, sejahtera mungkin sebagian orang bilang sejahtera, tapi sebagian belum. Karena itu tugas seorang pemimpin, dia harus mampu mendistribusi setiap apa yang menjadi perhatian untuk rakyatnya, itu harus merata. Visi yang pertama, melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas secara akuntabel. Ya, untuk birokrasi adalah satu-satunya pihak yang tadi saya sudah gambarkan sejak awal, bahwa untuk mengoperasionalkan segala rumusan misi untuk pencapaian visi, karena itu tanpa birokrasi yang profesional mustahil sebuah visi itu tercapai. Nah, karena itu saya kira penempatan setiap aparatur yang ditugaskan untuk melakukan fungsi ataupun tugas sesuai dengan apa yang dipercayakan betul-betul harus memenuhi sejumlah persyaratan. Tidak asal kita tempatkan, karena itu akan mengganggu. Apalagi dalam perputaran yang begitu cepat, hari ini di sini, besok di sana, lusa di sana, orang tidak berpikir untuk bekerja. Karena dia tahu tidak usah kerja, karena besok sudah pindah lagi. Ditambah lagi dengan tidak ada kemampuan secara profesional. Tadi saya sudah gambarkan dari awal, pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini sesungguhnya kita tidak bisa menetapkan sebuah angka yang kira-kira PAD-TTS harus sekian, tapi harus butuh kajian. Kajian kita pakai akademisi untuk mengkaji setiap sumber daya yang kita miliki untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Saya kira itu akan menjadi perhatian untuk siapapun yang kita lakukan, mestinya itu menjadi prioritas utama untuk pada saat menentukan pejabat-pejabat ataupun gawe yang akan dikelola itu. Sehingga ini butuh keberanian. Kalau dia mau untuk katakanlah ini sektor ini PAD 1 tahun itu 10 M. Kalau ditanya dia sanggup untuk melakukan itu, saya kira wajib diberikan dengan syarat. Kalau engkau tidak mencapai itu, maka mundur dengan sendirinya. Itu buat perintah. Saya kira itu harus ditantang. Tidak bisa kita ambil pejabat yang kita omong belum jelas di sosial. Nanti ini siap. Bisa naikkan ini, siap. Naikkan apa? Ini kita butuh orang-orang yang profesional. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua, revitalisasi dan kelembagaan formal dan membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan stakeholder. Ya, kita ini lembaga ini cukup banyak. Lebih-lebih di desa, mulai dari kepala desa turun sampai ada badan BPD, ada BPM, ada apa lagi, ada RT, RW, dusun, linmas, ada kader posjang, ada macam-macam. Semua ini sudah berfungsi belum? Kalau tidak berfungsi, kenapa?
Ini menjadi catatan untuk kita memberdayakan lembaga-lembaga ini sehingga betul-betul semua soal yang ada di desa jangan dibawa ke kabupaten. Cukup diselesaikan di tingkat desa dengan semua perangkat-perangkat yang kita sudah bentuk. Ini negara atur. Bukan taruh lembaga banyak-banyak di situ untuk papan struktur di kantor desa itu kita baca ini jabatan semua ada di situ. Tapi orang itu tidak tahu. Ini tentu menjadi catatan, termasuk ya saya kadang-kadang pikir bukan saja di desa, di kecamatan saja, camat dilantik di sini, nanti baru camat ke sana untuk perkenalkan diri. Tidak bisa pola begitu. Lantik di situ, undang semua komponen. Ini loh camat kamu. Sehingga dia merasa terhormat di mata rakyatnya, sehingga pada saat itu kita kasih tanggung jawab. Dan kewenangan diberikan, jangan semua urusan bulan di RT juga harus bupati. Tidak perlu. Bahkan yang terjadi dana desa masa diserahkan oleh bupati, itu cukup oleh desa. Ada dana desa. Kalau kita sampai harus turun untuk serahkan dana desa ke rakyatnya, ini kan kita sudah potong jalur yang tidak bisa dikompromi. Saya kira ini. Lalu ketiga, mendorong kerukunan, toleransi, dan pemahaman antar umat beragama. Saya kira soal hubungan toleransi umat beragama, saya kira TTS sudah baik. TTS sudah baik. Kita jaga supaya jangan disusupi oleh kelompok-kelompok lain untuk memecah belah kita. Yang keempat adalah meningkatkan akseptabilitas, kualitas, dan kesetaraan dalam pendidikan serta kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Ya, ini jujur saja untuk TTS, kesehatan dan pendidikan pun karena luas wilayah kita yang begitu, sehingga distribusi tenaga kesehatan, distribusi tenaga pendidik ini, apalagi yang sekolah-sekolah swasta. Sebenarnya regulasi dari pemerintah pusat untuk yang pertama untuk pendidikan, sekolah swasta mengangkat pegawai atau guru negeri tidak boleh tempatkan di sekolah swasta. Itu kan aturan seperti itu. Kembali kepada kebijakan dan regulasi tadi. Pengambil keputusan harus ada kemampuan untuk bagaimana mendistribusi secara administrasi. Yang regulasi itu administrasi. Kita harus respon itu juga administrasi. Makanya kebijakan ini saya kira pemerintah waktu lalu kita bikin untuk ya sekalipun secara administrasi dia ada di sekolah negeri, tapi dalam pelaksanaan tugas dia membantu anak-anak bangsa kita yang ada di sekolah-sekolah swasta. Dan itu kebijakan yang bagi saya cukup membantu. Membangun infrastruktur dasar yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira apapun yang kita mau bangun, infrastruktur yang kita bangun itu untuk menghubung, untuk mengurangi kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Itu kan tujuan utama di sini. Visi ketiga tentu pembangunan infrastruktur dasar dimaksud adalah jalan, listrik, air bersih, infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ini saya kira tadi saya sudah gambarkan, memberdayakan potensi dan sumber daya lokal untuk pengembangan sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan prestasi dan menopang pendapatan asli daerah. Objek-objek wisata yang secara dunia mengakui. Waktu lalu kita bangga, satu nasi itu dia masuk dalam apa? Iya. Sampai kita yang lain juga tidak tahu itu istilah, tetapi bagi saya apa yang dirasakan oleh daerah, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau sampai di saat ini semua objek wisata, para pengunjung datang bawa bekal lalu makan dan pulang, artinya bawa bekal untuk datang berwisata di sini dan pulang memang. Apa yang kita dapat? Harusnya dia datang, dia menikmati objek-objek di sini, saat dia mau makan di situ tersedia. Ada tempat-tempat yang bisa dia beli makan dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk sebenarnya ini saya kira ya jujur saja bagi Molo
limbah-limbah marmer ini terbuang dengan percuma. Harusnya kita latih orang-orang khusus untuk olah limbah marmer ini menjadi yang kecil, bukan yang meja besar. Lalu orang membawa dalam data wisata membawa meja ini juga sulit. Tapi yang kecil-kecil yang mungkin dia satu dua, lalu ceritanya, oh ini dari show, bukan dari gunung api. Kita juga bisa begitu. Nah, kita tidak berpikir sampai sejauh ini. Penjelasan misi ini tentu butuh orang-orang yang nah, hal itu pengelolaan pemerintah harus ada kerjasama dengan pihak swasta untuk objek-objek wisata. Bawa dia ke sini, investor yang bagus. Biar saya jadi keliling untuk dia melakukan kajian-kajian sesuai dengan bidang yang memang ditekuni. Oh ini saya diuntungkan, kalau saya bangun ini saya pasti untung. Kalau itu dia lakukan, kita kasih kesempatan. Petugas kita cukup mendampingi. Jangan kalahkan karena mereka itu ada punya kelebihan di situ. Biarkan saja. Setelah itu tentu ditanya apa yang pemerintah mau bantu. Izin. Kita bantu dengan izin. Nah ini proses izin ini selalu gagal di sini. Bolak-balik sampai mapnya terobek. Izin belum jadi, terakhir orang pulang. Setiap investor, siapapun dia butuh nyaman. Jadi kalau duit. Maka itu kasihlah keleluasaan untuk dia bangun karena asetnya kalau sudah terbangun di sini, dia akan kembali lagi, dia akan tetap keluar. Itu sudah jalan kita yang menikmati hasil. Dan itu kontribusinya tentu pendapatan masyarakat itu akan tumbuh dengan sendirinya, pendapatan daerah pun akan naik. Ya saya kira ya beberapa catatan yang saya sampaikan ini masih banyak lagi karena saya tahu setelah nanti kita pakai pasti tambah lagi. Dan ini kebetulan ya kita pada PKB yang mengakomodir kita untuk kita bisa sampaikan ini. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini masih ada kurang-kurang atau nanti ada yang bilang, oh ini harus tambah ini tambah itu. Saya kira terbuka untuk kita lakukan. Mari berikan masukan kepada kami dan kami akan mencatat kalau itu baik untuk dilakukan. Manakala dipercaya sebagai bupati, saya kira itu akan kita eksekusi. Karena itu masukan dari Bapak sekalian. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf apa yang saya sampaikan ini kalau ada yang mudah. Tuhan memberkati kita selalu.